Ya hidup cuman seperti itu. Jadi jangan pernah mikir mentok. Jalan saya udah habis, saya nggak akan bisa. Salah. Bergeraklah terus dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Ya, bergerak dengan cara yang benar. Pantang kamu berhenti dalam arti menyerah. Kalau berhenti untuk istirahat boleh. Orang berhenti istirahat boleh. Lelah istirahat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan ya rafi'asyan wa daraji. Yang saya maksud di sini, bagaimana bisa saya dari titik macet sampai ke depan, sampai akhirnya dikasih mic. Sampai akhirnya dikasih mic, sampai ikut ngatur. Padahal nggak ada panitia kan ya, nggak ada panitia. Ikut ngatur. Simple, pasang niat yang baik. Kemudian berjalan penuh keyakinan. Kenyataan di depan mata itu jangan pernah buat kamu putus asa. Lah ini yang saya sebel sama teman-teman saya itu kadang baru kena gronjalan titik ngono wis ngomong wis gak iso iki. Baru ketemu tembok saja udah mengatakan, mentok gitu ya. Tembok kok mentok ya. Tembok itu kan solusinya dua, kamu putar balik atau kamu naik ke atasnya, ketiga jebolan selesai. Jangan kamunya berhenti. Kenapa harus berhenti ketemu tembok? Ketemu tembok kamu bisa naik ke atas, betul ya? Bisa kamu putar balik cari jalan lain. Kalau kamu nggak mau repot, kalau kamu kuat dan itu boleh dijebol, ya jebolan gitu kan. Simple. Nggak angel hidup ini. Jangan ketemu tembok, tembok sementok, mentok. Semua usaha sudah saya lakukan, semua usaha bohong. Kata semua usaha sudah saya lakukan bohong. Kalau semua usaha nggak akan pernah berhenti berusaha. Kenapa? Terlalu banyak usaha untuk diusahakan. Tidak ada kata semua. Yang ada adalah saya udah banyak berusaha. Sudah banyak. Banyak berarti belum semua. Tapi ini mentok. Ustadz, Yai Habib mentok. Saya harus gimana lagi? Tahu orang kalau mau kelelep itu. Orang mau tenggelam. Nggak bisa renang, mau tenggelam. Kalau dia berhenti bergerak, hasilnya apa? Tenggelam. Yang ada, terus bergerak saja. Enggak terus ya, terus bergerak. Nanti kan kalau siapa tahu ada kapal lewat, kamu ditolong. Siapa tahu ketemu nanti kayu, kamu bisa berpegangan. Siapa tahu. Itu namanya husnudzon. Namanya husnudzon. Atau prasangka baik. Bahasa Indonesianya yang diambil dari bahasa Inggris optimis. Indonesianya asli apa itu? Optimis. Optimis itu apa? Dawa menenggo ya. Panjang lagi. Optimis. Optimis. Nanti akan ada mikir yang bagus, bagus. Gerak terus. Hidup itu cuman seperti itu. Ya hidup cuman seperti itu. Jadi jangan pernah mikir mentok. Jalan saya udah habis, saya nggak akan bisa. Salah. Bergeraklah terus dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Ya, bergerak dengan cara yang benar. Pantang kamu berhenti dalam arti menyerah. Kalau berhenti untuk istirahat boleh. Orang berhenti istirahat boleh. Lelah istirahat. Nah itu di tengah kerumunan itu ada yang bisik saya, Habib doakan saya. Saya udah lelah Habib, saya udah lelah jalani hidup. Masya Allah, saya bilang jangan pernah lelah. Jalan terus. Ya, jadi bahkan di tengah kerumunan itu ada yang ngeluh sama saya. Padahal saya itu anti menerima keluh kesah. Bu, saya kemarin itu berangkat ke Malang. Hari Kamis, Rebu berangkat ke Malang karena Kamis pagi sampai siang salah satu yang ngurusin Raudhah ini santriwati kita, relawati kita Mbak Fia Kholidah ya, menikah.
dengan salah satu jamaah Raudhah juga, Mas Mukhlis, ya menikah. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia selamanya, amin. Dapat anak turun yang soleh dan solih, amin. Rezeki berlimpah ruah datang dari segala enggak pakai susah payah, amin. Dan yang mendoakan dapat yang sama, amin. Dan berlipat ganda, amin. Oh, yang rakus gitu ya. Nah, masuk sama, ya, berlipat ganda. Di depan saya itu ada truk. Truknya itu buat saya bahagia. Karena tulisannya, sampai saya mau nyalip tuh pakai wu. Saking senengnya saya lihat truk itu. Tulisannya apa? Anti sambat. Anti sambat. Saya ngakak, jangan-jangan ini pernah nonton YouTube saya nih. Pede banget ya. Siapa tahu saya yang ikut dia gitu kan ya. Anti sambat. Anti keluh kesah. Jangan pernah berkeluh kesah, mengeluh kesahkan keadaanmu. Karena nggak akan pernah merubah keadaanmu, semakin memperburuk keadaanmu. Yang ada apa? Keep moving, terus bergerak. Taharrok, jangan berhenti. Al-harakah barokah. Kamu akan mau gerak, nanti berkah akan turun dari langit, muncul dari bumi. Asal mau bergerak. Caranya bergerak bagaimana? Tujuanmu jelas, langkahmu penuh keyakinan, tatap ke depan, jangan kamu berkeluh kesah. Coba bayangkan saya jalan 12 kilo, belum sarapan. Gak tahu arahnya ini kemana, mau ke bandara. Gak tahu, masuk kampung, keluar kampung, kan gak ngerti ya. Gak tahu, bukan jalan yang lazim. Kemudian pakai masker, karena kalau saya buka nanti konangan Habib Novel. Saya pakai masker, tutupan. Dan jalannya gak pakai berhenti, jalan cepet terus. Itu kalau diukur ambekannya ya piye gitu kan. Ambekannya bagaimana. Tapi karena tujuan saya jelas, langkah saya pasti, penuh keyakinan, insya Allah saya akan sampai, gak kena lelah, hasilnya alhamdulillah. Jelas semuanya? Karena banyak orang yang takut punya keinginan. Saya gak nyuruh kalian pengen nikah lagi, kadang itu loh, pengen misal ya, pengen beli rumah, takut, terus ngontrak terus. Ada kan yang begitu? Terus ngontrak terus, udah kita sampai mati ngontrak terus. Gak mungkin bisa beli rumah. Jadi sudah menghakimi Allah Ta'ala nggak bisa memberi kamu rumah. Ini hamba atau Tuhan ini? Namanya hamba itu sifatnya apa? Fakir. Ya Allah saya masih ngontrak. Ya Rob saya pengen punya rumah sendiri yang besar. Ya Allah 200 hektar. Gak apa-apa edan sisan. Lalu cuma minta kok ya. Tapi ya terima kenyataan. Alhamdulillah dapatnya 200 meter. Alhamdulillah. Dari 200 hektar jadi 200 meter. Sisanya biar di jannah. Kan begitu. Nah ini enggak takut mau minta. Punya keinginan, jelas keinginannya. Jalan tanpa berhenti. Kemudian selalu mikir yang bagus, bagus. Jangan pernah mentok. Enggak ada kata mentok. Yang ada kamu berhenti bergerak. Ketemu tembok pilihannya ada 3. Kamu naik ke atas loncat. Kamu mundur cari jalan yang lain, yang ketiga jebol. Selesai kan? Jadi sekarang mau nyerah lagi. Bib, tapi masalah saya itu suami saya. Kenapa? Saya udah bosan sama suami saya. Waduh, ini rada repot kasusnya ini. Saya udah mentok, Bib. Mentok. Suami saya itu sholat enggak, mabuk setiap hari. Mukulin saya pagi, sore, dan malam. Kalau bukan karena anak-anak itu saya udah mau tinggalkan suami saya. Masih ada karena kata demi anak-anak. Berarti ini masih punya harapan pengen suaminya berubah. Betul kan ya? Tujuanmu jelas. Pengen suamimu berubah. Lihat kenyataannya nggak mungkin. Hidupnya mabuk, hidupnya nggak sholat, main kasar. Nggak mungkin bisa. Kalau mikirmu seperti itu, maka Allah akan memberi seperti yang kamu pikir. Mikirnya gimana? Ya terima kenyataan, modelnya begini, ini berat, angel. Zahirnya angel, tapi nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai minta, ya Rob, saya minta suami saya dapat hidayah. Mulai bagaimana? Mulai dengan dirimu. Dirimu jebol tembok itu. Bagaimana cara jebol temboknya? Ya kamu perbaiki dirimu. Tutup auratmu, kamu minta temboknya jebol, minta suamimu berubah, tapi engkau enggak merubah dirimu, bagaimana Allah akan mengabulkan keinginanmu? Aurat tetap dibuka, benges tetap 5 cm,
Masya Allah, ngerasani tiap hari. Terus minta suaminya berubah. Malaikat ngakak, mikiro. Paham enggak? Jadi kadang itu kita nggak sadar dengan diri kita sendiri. Gimana? Lah kamu minta rezeki dari Allah. Lo maksiat yang mbok lakoni gak mandek-mandek. Maksiatnya jalan terus. Allah mempersulit rezekimu itu karena Allah sayang sama kamu. Kenapa? Dosa-dosamu biar habis. Jadi kalau kamu pengen enak semuanya, ya udah habiskan dosamu dengan istighfar, dengan tobat dan lain sebagainya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Cek dulu apa yang salah dengan diri saya. Kendaraan ini dicek sih. Oh, ya ban ini gembos ya repot. Disiangin dulu. Iya, bensinnya nggak ada. Mobil saya bagus, Bib. Harganya 800 juta, Bib. Tapi nggak bisa jalan. Padahal udah saya sholawatin 2000 kali. Kalau bensin nih, isi bensinnya, jalan kamu nanti. Cek apa yang gembosi kita. Mungkin dia itu aurat masih dibuka, ngerasani masih jalan. Ini kan gembosi kita semua. Gembosi kita semua. Cek apa yang gembosi kita, jalanlah. Nanti insya Allah kita akan sampai pada tujuan dengan mudah. Amin Allahumma amin. Nah untuk kita akan